Halo, kali ini kita akan membahas soal teknik sampling dan ini untuk mata kuliah metode survei di program studi ilmu komunikasi Vkom Universitas Pajajaran. Kita harus melakukan ini karena ada COVID-19, tapi langsung saja. Jadi ada dua macam sampling, kita bahas dulu yang probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah sampling yang di mana anggota populasi memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel. Ada dua macam probability sampling. Yang pertama, ABSAM. ABSAM itu adalah Equal Probability Selection Method. Di sini semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ada kerangka sampling. Kerangka sampling sendiri adalah daftar anggota populasi. Jadi misalnya kalau saya mau nyampling mahasiswa Unpad, ya saya harus punya daftar mahasiswa Unpad keseluruhannya. Nah, tapi kalau Anda tidak punya kerangka sampling, ada atau masih memungkinkan Anda melakukan probability sampling, tapi bukan yang equal probability. Ya, probability-nya mungkin non-equal, tapi anggota populasi masih memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel, walaupun peluangnya mungkin tidak sama. Gitu. Itu kalau tidak punya kerangka sampling. Yang Epsom tadi ada tiga jenis teknik sampling. Yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic random sampling, dan yang ketiga stratified random sampling. Kalau di tidak kerangka sampling itu ada cluster random sampling dan multi-stage random sampling. Mari kita bahas satu persatu. Yang paling gampang adalah simple random. Simple random adalah Anda pakai kocokan seperti arisan atau pakai Excel dengan formula random. Ya. Jadi misalnya begini, saya punya di sini ada 150 mahasiswa, ya kan, yang NPM-nya saya buat ini ada 150 mahasiswa. Saya mau merandom 50 dari 150 mahasiswa. Maka saya tinggal ketikkan fungsi random di sini. Ya, fungsi random. Ya. Lalu saya copy ke semua. Dan setelah itu saya sort. Saya sort by random. Value-nya bisa smallest to largest. Oke. Nah, 50 NPM pertama yang teratas itu adalah mahasiswa yang akhirnya saya jadikan sampel. Jadi NPM 109 sampai yang ke-50. Ini NPM 76. Nah, ini cara menggunakan simple random sampling kalau pakai Excel. Selanjutnya adalah systematic random sampling. Pertama kita tentukan interval. Interval itu ukuran populasi dibagi ukuran sampling. Lalu kedua kita random angka 1 sampai dengan interval tadi untuk mendapatkan sampel nomor 1 atau N1. Nah, selanjutnya kita tambahkan interval ke N1 untuk mendapatkan N2 dan nanti tambahkan interval lagi ke N2 untuk dapat N3 dan seterusnya. Contohnya ini, saya meneliti kelas dengan populasi 150 orang tadi. Sampel yang saya butuhkan 50 orang, maka intervalnya adalah 150 dibagi 50, ada 3. Oke. Jadi pertama saya acak NPM 1 sampai 3 dulu karena interval saya 3 dan misalnya dapat NPM nomor 2 yang merupakan sampel pertama saya. Untuk dapat sampel kedua saya tambahkan interval, ya ini 3. Jadi dapat NPM 5 untuk jadi sampel kedua saya. Sampel ketiga saya berarti 5 tambah 3, NPM 8 sampai saya dapat sampel ke 50. Ini systematic random sampling. Yang ketiga itu stratified random sampling.
Di stratified random sampling ada dua macam. Yang pertama proportionate, yang kedua disproportionate. Kalau proportionate stratified random sampling itu proporsinya sama atau sesuai dengan proporsi populasi. Jadi proporsi sampel sesuai dengan proporsi populasi. Yang pertama tentukan stratifikasi. Nah, stratifikasi ini bisa jadi angkatan atau jenis kelamin atau apapun yang jadi karakteristik populasi yang menurut Anda penting dan menjadi fokus penelitian Anda. Gitu. Terus kemudian hitung proporsi karakteristik. Jika meneliti satu angkatan, misalnya ada 90 mahasiswi dan 60 mahasiswa, itu perbandingannya 60-40 tadi dari 150 populasi, ukuran populasi. Nah, selanjutnya untuk sampel 50, maka kita kalikan saja dengan proporsinya. Jadi misalnya mahasiswi ya 50 kali 60%, itu 30 mahasiswi yang bisa kita jadikan sampel, dan mahasiswa ada 20, hasil dari 50 kali 40%. Selanjutnya, untuk memilihnya kita bisa seleksi dengan random sederhana ataupun sistematis. Kalau yang disproportionate itu mudah di awal. Kita tinggal pakai asumsi. Misalnya kita ambil saja 50-50. Saya ambil mahasiswa 25, saya ambil mahasiswa 25 untuk dapat 50. Gitu. Kemudian setelah data terkumpul, saya hitung proporsi sebenarnya. Misalnya tadi 60-40. Dan kemudian dibagi dengan asumsi proporsi yang digunakan. Jadi misalnya data mahasiswi akan punya nilai atau dikalikan dengan 60/50 atau 1,2. Jadi misalnya jawaban ya dari satu mahasiswi itu senilai 1,2 dari sampel. Kemudian data mahasiswa dikalikan 40/50 atau 0,8 saja. Jadi ya-nya mahasiswa itu lebih kecil daripada ya-nya mahasiswi. Gitu. Ini yang disproportionate. Dan model yang dikalikan dengan proporsi populasi ini yang dinamakan dengan pembobotan. Dan pembobotan bisa jadi tidak hanya satu karakteristik, bisa jadi usia, jenis kelamin, urban, rural, dan segala macam karakteristik yang bisa kita masukkan. Dan tentu saja rumusnya jadi lebih rumit. Nah, yang bukan EPSAM atau Equal Probability Sampling Method, selection method, itu ada cluster random sampling. Cluster random sampling kita definisikan dulu klasternya atau kelompoknya dan tingkatannya. Dan ini bisa terberi yang sudah ada maupun kita bentuk sendiri. Contohnya kelompok rumah di pinggir jalan. Itu bisa jadi cluster. Sedangkan selanjutnya kita tentukan juga unit sampling terkecil. Kita misalnya saya mau menyurvei mahasiswa di Unpad, Universitas Pajajaran. Lalu saya tentukan dulu klasternya apa saja, misalnya fakultas, prodi, kemudian angkatan, kemudian kelas gitu. Dan kemudian unit sampling terkecilnya siapa? Misalnya kelas ini. Nanti kita random semua. Nah, kalau cluster itu ambil semua anggota kelompok unit sampling terkecil. Misalnya kalau unit sampling terkecilnya kelas, saya harus ambil seluruh anggota kelas tersebut. Ini cluster. Kalau multistage, langkahnya sama dengan cluster, tapi di unit sampling terkecil, anggota populasinya bisa dipilih secara acak. Kalau tadi saya harus ambil seluruh mahasiswa di satu kelas, untuk cluster di multistage saya bisa random lagi di dalam kelas itu siapa yang terpilih menjadi subjek penelitian saya. Dan keduanya sebenarnya bisa jadi absent asal distratifikasikan, digabung dengan stratifikasi. Jadi ketika clustering tadi misalnya fakultas saya stratifikasi berdasarkan jumlah mahasiswa. Misalnya rasio antara Vkom, kemudian dengan fakultas hukum, dengan kedokteran berapa sih rasionya. Lalu di situ saya akan ambil, oke, kalau
rasionya 1:2 ya Vkom 40, hukum misalnya 20 gitu. Dan ketika distratifikasikan seperti ini sampai ke unit terkecilnya, maka bisa dianggap sebagai absem. Untuk lebih jelasnya, untuk cluster dan multistage, ini misalnya tadi saya menganalisis mau meneliti mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Lalu di sini saya berikan levelnya, ada level kajian, fakultas, prodi, angkatan, dan kelas. Itu tingkatan atau levelnya. Kemudian di sini kan ada dua, Soshum dan Saintek. Ini tidak perlu saya random karena memang cuma ada dua gitu. Nah, di Soshum ada 5 fakultas, di Saintek ada 11 fakultas. Ini saya harus random misalnya kalau saya mau ambil satu-satu gitu. Saya ambil satu-satu, Soshum saya random dapat Vkom, Saintek dapat Fakultas Teknik Geologi gitu misalnya. Nah, di Vkom itu ada 6 prodi. Ada humas, jurnalistik, mankom, ilmu perpustakaan, ilkom, TV film, kemudian saya random dapatnya ilmu komunikasi. Kalau di FTG satu prodi saja kan teknik geologi. Ya udah kita ambil. Nah, kemudian kan di masing-masing ini punya angkatan aktif. Misalnya prodi ilmu komunikasi punya angkatan aktif 2019, 2018, 2017 dan sebagian 2016 yang masih skripsi. Jadi saya random dan akhirnya dapat itu. Oke, dan misalnya di ilmu komunikasi ada 3 kelas. Di teknik geologi saya nggak tahu, kita andaikan saja punya 2 kelas atau 3 kelas. Nah, kita random sampai kelas. Kalau cluster, ya saya definisikan tadi kelas adalah unit sampel terkecil saya. Dan saya ambil semua mahasiswa kelas C dari ilmu komunikasi 2018 di Vkom. Dan saya ambil kelas A dari angkatan 2019 teknik geologi di FTG. Itu sampling cluster. Kalau samplingnya multistage, kita tambahkan lagi dengan merandom misalnya 20 orang dari kelas C di Vkom dan 40 orang dari kelas A di FTG gitu misalnya. Jadi kita dapat multistage random sampling. Jadi ini kalau soal probability sampling. Selain probability sampling, ada jenis sampling non-probability. Jenis sampling non-probability itu adalah peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak bisa kita hitung atau kita tentukan. Sehingga kita tidak bisa mengkalkulasi margin of error-nya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis. Convenience sampling itu yang paling sering dipakai. Jadi ini ada nama lainnya, grab sampling, accidental sampling, opportunity sampling, itu sama saja dengan convenience sampling. Ini sampling dari yang siapapun yang tersedia, istilahnya. Kalau yang tersedia ya mahasiswa kelas saya sampling, saya jadikan sampel, yaitu convenience sample. Atau kemudian saya memasang tautan kuesioner di IG saya atau di YouTube saya ini. Dan kemudian siapapun yang merespon saya jadikan sampel, itu convenience sample. Kalau misalnya di tautan kuesioner kemudian saya bilang hanya khusus untuk mahasiswa ilmu komunikasi, berarti di situ saya pakai kuota sampling. Karena saya sudah menentukan ukuran subsampel dan mendapatkannya secara non-random, siapapun yang bersedia untuk mengisi kuesioner. Dan yang selanjutnya ada snowball sampling. Kalau ini sampel rekomendasi dari responden pertama. Jadi terus kemudian responden pertama merekomendasikan misalnya beberapa orang untuk kita jadikan sampel. Lalu responden berikutnya juga merekomendasikan beberapa orang. Akhirnya ini menggelinding seperti bola salju yang membesar gitu. Atau ya persis kayak MLM gitu, multi level marketing. Itu mungkin beberapa teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like ya.